Untuk SDWHV sendiri, dokumen yang dibutuhkan itu adalah paspor, tes IELTS, berikutnya ada SKCK, lalu ada KTP, dan juga ijazah, ya, untuk memiliki uang senilai 5.000 Australian dollars, atau mungkin sekitar 50 juta rupiah lebih. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam channel YouTube saya ini. Hari ini saya duduk di belakang rumah saya di Melbourne. Kita akan membicarakan mengenai pengalaman orang-orang Indonesia yang tiba di Australia menggunakan visa Work and Holiday atau namanya WHV. Kalau kita bicara mengenai keinginan untuk pergi ke Australia menggunakan WHV, sejak kapan kamu bercita-cita untuk pergi ke Australia menggunakan visa ini? Sebenarnya informasi mengenai WHV ini saya dapatkan dari paman saya atau ya keluarga saya yang memang sudah berada di Australia dan sudah menjadi Australian residents. Namun memang walaupun memang impian saya atau pengetahuan saya mengenai Australia itu sebenarnya mulai bisa dikatakan ya muncul atau terpupuk dari saat saya masih SMP. Wah, negara Australia itu sebagai tempat yang unik karena dari hewan-hewannya, faunanya itu tidak bisa ditemukan di tempat lain. Walaupun memang akhirnya saya memutuskan untuk setelah diberikan informasi dari paman saya mengenai WHV, saya memutuskan untuk mengikuti WHV. Tentu alasannya bukan hanya itu, ya tidak itu, namun alasannya memang karena uh, saya baru saja waktu saya itu lulus S1 dan saya berpikir ya mungkin ini adalah opportunity untuk bisa nambah pengalaman, terus juga secara mungkin ekonomi juga saya merasa Australia bisa menjadi tempat yang bisa saya jalani gitu. Kalau Anda menonton ini sekarang, silakan berikan komentar di bawah dan juga sebutkan barangkali dari mana Anda menonton, dari kota mana, mungkin di Indonesia ataupun di tempat lain. Dan juga silakan subscribe dan klik lonceng notifikasi sehingga nantinya Anda akan mendapatkan pemberitahuan ataupun info-info terbaru yang saya sampaikan lewat channel ini. Bagi mereka yang berasal dari Indonesia, sebelum mendapatkan visa WHV ke Australia, Anda terlebih dahulu harus mendapatkan surat dukungan dari Dirjen Imigrasi di Indonesia. Yeah. Ini disebabkan karena Indonesia mendapatkan jatah tahun ini sekitar 4.600 orang untuk ke Australia. Sehingga karena peminatnya banyak, pemerintah memutuskan bahwa Dirjen Imigrasi akan memberikan dahulu surat dukungan dengan berbagai syarat. Vincent bisa menjelaskan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Untuk SDWHV dan visa sendiri sebenarnya kan dokumennya cukup mirip walaupun ada beberapa yang memang artinya dibutuhkan untuk visa, pengaplaian visa. Namun untuk SDWHV sendiri, dokumen yang dibutuhkan itu adalah paspor, lalu juga ada tes IELTS, dokumen tes IELTS, lalu berikutnya ada SKCK, lalu ada KTP, dan juga ijazah. Ya, dokumen-dokumen ini akhirnya harus dimiliki dan di-scan. Yang pengaplaian SDWHV itu sudah harus di-apply dan diharapkan setelah itu beberapa hari kemudian akan mendapatkan SDWHV yang nanti bisa digunakan untuk meng-apply visa bersama dengan dokumen-dokumen lainnya yang tadi seperti paspor, SKCK, dan tes IELTS tersebut. Saat meng-apply visa juga dibutuhkan dokumen-dokumen tambahan. KTP tadi juga mungkin bisa dikuatkan dengan KK seperti itu. Bagi Anda yang ingin tahu mengenai WHV ini diperuntukkan bagi sebenarnya anak-anak muda di seluruh dunia untuk bekerja dan berlibur di Australia. Patokan umumnya adalah usia. Usianya adalah 18 sampai 30 tahun. Namun bagi orang asal Indonesia, tambahannya adalah mereka harus pernah kuliah aktif sekurang-kurangnya di semester kelima. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, saya mengatakan bahwa lebih baik kalau Anda sudah selesai S1 paling tidak, sehingga kemudian Anda selesai pendidikan di Indonesia dan kemudian bekerja di sini, berlibur, akan lebih mudah.
Dan juga persaingannya saya dengar semakin ketat, sehingga kemudian mereka yang tamatan S1 lebih banyak daripada mereka yang masih kuliah. Itu dua syarat utama sebelum Anda mendapatkan surat dukungan dari Dirjen Imigrasi. Yang lain yang penting barangkali adalah dari segi dana. Ya betul, apakah kamu harus memiliki dana awal ketika mengajukan visa, sehingga dana itu bisa digunakan sebagai persiapan ketika tiba di Australia pertama kalinya. Iya, jadi salah satu dokumen yang harus dibutuhkan tadi ya untuk mengapply SDWHV dan visa itu sendiri, itu adalah surat referensi bank. Ditugaskan untuk memiliki uang senilai 5.000 Australian dollars atau mungkin sekitar 50 juta rupiah lebih. Jadi menurut kamu sekarang setelah kamu tiba di Australia, coba sebutkan 3 hal penting yang menurut kamu bisa menjadi kunci sukses untuk mendapatkan SDWHV, mendapatkan visa, dan mendapatkan kerja di Australia. Yang bisa saya katakan kalau mungkin teman-teman ingin mengapply WHV, tentunya yang pertama teman-teman coba ikuti terus, pantau terus syarat-syarat dari Dirjen Imigrasi, apa saja yang harus teman-teman miliki atau lalui, dokumen apa yang harus dilengkapi untuk mengapply SDWHV dan visa itu sendiri, karena dari pengalaman saya memang WHV ini terus terupdate ya. Jadi dari dokumen sendiri, dari jumlah dananya sendiri mungkin itu akan berganti. Jadi teman-teman yang pertama mungkin bisa update atau pantau terus informasi dari Dirjen Imigrasi. Lalu yang kedua, saat teman-teman mengapply SDWHV, mungkin teman-teman karena ini kan proses SDWHV, kita menunggu pengumuman officialnya langsung dari Dirjen Imigrasi dari sosial medianya. Teman-teman sebelum itu bisa menyiapkan jawaban atau dokumen-dokumennya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa save sebagai PDF files, lalu jawaban-jawaban untuk formnya teman-teman bisa tulis dulu di notes agar bisa mengisi uh, form SDWHV lebih cepat, karena saat mengapply SDWHV itu memang ada waktu yang cukup terbatas, sehingga kalau misalkan tidak selesai nanti terulang lagi dari awal. Sedangkan dari website sendiri kan akan banyak masyarakat yang mengakses gitu, orang yang mengakses. Jadi ditakutkan ketika harus mengulang lagi, prosesnya akan lebih lama dan takutnya malah nanti ada kasus yang tidak harapkan seperti down, seperti itu ya. Kamu mendapatkan visa itu bulan Maret, namun memutuskan datang ke Australia di bulan Agustus. Apakah ada pertimbangan khusus dalam arti mencoba menyesuaikan dengan musim di Australia dan juga dengan kemungkinan adanya lapangan kerja di Australia? Jadi saya saat itu memang SDWHV di batch bulan Februari dan apply-nya juga di bulan Februari. Namun saat itu saya memang karena proses granted visa itu setiap orang berbeda-beda, sehingga saya waktu itu cukup tidak menduga kalau visa saya akhirnya tergrantednya di bulan Maret. Jadi waktu itu memang saya ada berpikir untuk datang di bulan Juni atau di saat musim winter Australia, karena memang musim winter kan tidak ada di Indonesia. Jadi sempat berpikir untuk datang ke Australia di musim winter untuk melihat kondisi winter seperti apa. Akhirnya saya memutuskan untuk datang di bulan Agustus karena alasannya mungkin faktor yang lebih baik ya. Karena yang pertama mungkin winter sendiri di Australia, terutama di kota besar, itu cukup sulit untuk mencari pekerjaan karena beberapa tempat itu meminimalisir atau malah menutup waktu jam buka tempat toko atau toko mereka. Dan yang kedua, di bulan Agustus itu saya merasa kalau saya datang ke Australia di kota besar, walaupun saat itu masih belum musim panas ya, saya masih bisa mengurusi beberapa hal seperti faktor tadi, bank, nomor handphone, TFN, dan mencari pekerjaan di kota terlebih dahulu untuk dan mencari pengalaman juga dan pemasukan awal terlebih dahulu sebelum akhirnya saya di bulan Oktober ke Februari ya nanti itu kan mulai musim panas di Australia mayoritas states-nya. Saya bisa
langsung mencari pekerjaan regional untuk extend visa saya. Karena kalau teman-teman mungkin ingin mencari pekerjaan farm, terutama ya di kota regional, itu memang mayoritas akan mulai di musim panas atau di akhir tahun sampai bulan Februari nanti. Karena pekerjaan farm itu kebanyakan yang teman-teman geluti itu picking, dan proses picking itu ya musim panennya di musim panas. Teman-teman sekalian, itu tadi pengalaman Vincent sebagai pemegang work and holiday visa di Australia. Saya mencoba menggambarkan pengalaman ini supaya Anda yang berada di Indonesia dan tertarik dan memang ingin datang ke Australia untuk mempersiapkan diri. Jadi maksud saya, kalau Anda tertarik dan sekarang sedang di masa kuliah, mungkin tidak harus datang di tahun berikutnya, tetapi Anda sudah bisa mempersiapkan diri, misalnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, memiliki keterampilan lain, mencari berbagai informasi, sehingga kemudian ketika Anda siap, misalnya selesai kuliah, Anda sudah memenuhi syarat tersebut. Misalnya juga kalau Anda misalnya sekarang tidak punya tabungan yang cukup, Anda bisa mulai menabung. Terima kasih sudah menonton perbincangan ini. Nantikan perbincangan-perbincangan berikutnya. Dan silakan berikan komentar di bawah mengenai topik-topik lain apa yang Anda ingin saya sampaikan ataupun saya cari informasinya di Australia sehingga barangkali berguna bagi Anda semua di Indonesia. Sampai jumpa lagi.